Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Andevi Rahmi Widayanto. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 2537664. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisa karangan ilmiah saya yang berkaitan dengan penyakit menular pada remaja yang berfokus pada SDGs yang ketiga, yaitu 3.3, berfokus pada pengakhiran epidemi penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya. SDGs ini menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan untuk semua usia, termasuk remaja, dengan tujuan memastikan kesehatan bagi semua orang. Pada bagian pendahuluan, penulis menegaskan bahwa penyakit menular masih menjadi ancaman pada populasi remaja di Jakarta adalah kelompok yang rentan. Kerentanan ini diperparah oleh tantangan lingkungan seperti polusi udara, sanitasi air yang buruk, dan kurangnya akses air bersih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguraikan kontribusi kesehatan bagi lingkungan dan mencegah penyakit dengan menggunakan perspektif terpadu antara ilmu lingkungan, epidemi, dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, ada bagian kajian teoretik, yaitu kajian teoretik atau literatur review merupakan 3 fondasi utama. Yang pertama, dijelaskan bagaimana faktor lingkungan yang buruk secara langsung meningkatkan risiko infeksi penyakit menular. Yang kedua, ada diulas epidemiologi penyakit menular di Jakarta, menyoroti tantangan khas kota urutan secara prevalensi penyakit seperti TBC dan demam berdarah. Dan yang ketiga, dibahas kebijakan kesehatan dengan penekanan pada perlunya evaluasi ulang efektivitas kebijakan yang sudah ada. Kajian ini menyimpulkan bahwa hanya pendekatan holistik yang dapat menutup kesenjangan penelitian. Dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode campuran, yaitu mixed method. Pilihan ini diambil untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah melakukan triangulasi data untuk menganalisis interaksi kompleks antara faktor lingkungan, epidemiologi, dan kebijakan kesehatan. Terakhir ada bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini menunjukkan adanya temuan paling penting, yaitu terdapat korelasi dengan yang kuat antara kualitas udara dengan interaksi saluran pernapasan, serta korelasi antara sanitasi atau akses air bersih yang buruk dengan penyakit yang ditularkan melalui air. Secara epidemiologi, demam berdarah menjadi sorotan utama. Sementara itu, analisis kebijakan mengungkapkan bahwa meskipun program vaksin sudah ada, implementasinya terhambat oleh pembatasan sumber daya dan kesehatan pemahaman di masyarakat. Pembahasan penyimpulan bahwa pendekatan terpadu memberikan perspektif berharga mengenai penanganan penyakit menular bersifat multifaset. Kesimpulannya adalah strategi yang holistik. Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menambahkan pemahaman tentang terkaitan antara kesehatan lingkungan, epidemiologi, dan kebijakan kesehatan di Jakarta. Simpulan utama yang ditekankan adalah krusialnya strategi atau pendekatan yang holistik. Penulis menutup dengan saran agar dilakukannya penelitian lebih lanjut dan dilanjutkan dengan tindakan kebijakan yang konkret. Teman-teman, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru, yaitu saya temukan adalah penguatan pandangan bahwa masalah kesehatan remaja di Jakarta harus ditangani melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan perspektif lingkungan, epidemiologi, dan kebijakan kesehatan secara sinergis. Secara spesifik, polusi udara dan buruknya akses air yang kotor berisiko meningkatnya penularan penyakit melalui air.
Intinya, solusi kesehatan yang efektif di kota besar memerlukan perbaikan lingkungan dan kebijakan yang lebih efektif, bukan hanya di sisi medis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan pengetahuan yang baru. Terima kasih.